Haleluya Tuhan. Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, bahkan para pemirsa, pendengar yang mengikuti siaran langsung ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat GPDP El Usta Wayana di Kota Jayapura pagi hari ini. Bila kita bersuka cita karena perlindungan Tuhan sejak malam hari dan perlindungan Tuhan sepanjang masa COVID-19 ini. Dia ada bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan sebagai ibadah kita pagi hari ini, dan juga kita mengawalinya dengan pujian. Setelah itu kita masuk dalam doa dan mulai dengan firman Tuhan bagi kita. Puji nama Tuhan. Seperti rusa merindukan air. Oh, haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya padamu. Berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama katakan, seperti rusa merindukan air. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya padamu. Ku berharap hanya kepadamu. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa rindu sungai, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya padamu. Berharap hanya kepadamu.
sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami siap untuk sambut firman-Mu. Jemaat-Mu, umat-Mu siap untuk sambut firman-Mu ya Tuhan. Seperti rusa yang haus datang ke tepi sungai ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba terbatas, Engkau tidak terbatas. Sampaikan maksud hati-Mu bagi kami pagi hari ini. Pengurapan ilahi atas semua pendengar, pemirsa, jemaat-Mu ya Tuhan. Yang firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami hari ini. Dalam nama Yesus hamba siap sampaikan firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Hadirat-Mu puaskan jiwaku. Hadirat Tuhan yang akan selalu memuaskan jiwa dari umat-umatnya. Mari bersama kita melihat Mazmur pasal yang ke-42. Di situ ada ayat 1 sampai ayat yang ke-12, tapi saya akan membacakan bagi kami, bagi kita sekalian, Mazmur pasal 42, saya baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Setelah itu ayat 4 sampai 12 akan menjadi pokok bahasan bersama. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengejaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Puji nama Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Mazmur ini merupakan sebuah cerminan dari perasaan-perasaan yang saleh dan taat. Jadi Mazmur ini merupakan sebuah cerminan dari perasaan-perasaan yang saleh dan taat. Dan perasaan-perasaan yang saleh dan taat itu mempunyai kemampuan untuk menyalakan, bahkan mengubarkan berbagai perasaan pengagungan di dalam diri kita kepada Allah. Dengan ada cerminan perasaan-perasaan yang saleh dan taat itu mampu menyalakan atau mengubarkan berbagai perasaan pengagungan dalam diri kita kepada Allah kita. Pemazmur ini pun menunjukkan kepada kita sebuah hasrat hati. Ya, Mazmur ini menunjukkan kepada kita sebuah hasrat hati, sebuah kerinduan yang sangat dalam akan Tuhan, kerinduan yang sangat dalam untuk datang kepada Tuhan, yang diungkapkan dari kiasan yang indah seperti tadi yang kita baca. Satu ayat itu yang berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini sebuah ungkapan hati yang sangat luar biasa. Gambaran ini dipakai dengan gambaran seekor binatang rusa yang merindukan air itu. Bagaimana jiwa-jiwa kita
sebagai manusia juga yang merindukan akan kehidupan dan firman yang daripada Tuhan itu. Seekor rusa jikalau ia haus, ia datang mencari air. Dia mencari air untuk memuaskan dahaganya, untuk memuaskan rasa hausnya, tanpa berpikir tentang keselamatannya, tanpa berpikir tentang konsekuensi, bahkan resiko-resiko yang akan dihadapinya, tanpa berpikir tentang bahaya yang akan dihadapinya. Karena baginya hal yang terpenting adalah bagaimana dia bisa minum air dari sungai itu dan memuaskan dahaganya. Walaupun keadaannya begitu berbahaya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, pesan firman Tuhan bagi kita hari ini. Pesan firman Tuhan bagi kita hari ini. Walaupun bagaimanapun situasi dan masalah-masalah yang sungguh berat membebani hidup kita, apapun yang berat membebani hidup kita hari-hari ini, mungkin tentang situasi COVID-19 hari ini, masalah-masalah corona hari ini, biarlah itu tidaklah harus mengalahkan hasrat dan kerinduan kita untuk mencari Allah di dalam hadirat-Nya. Janganlah situasi sekeliling kita, kondisi di sekitar kita, persoalan-persoalan hidup membuat sehingga kita tidak lagi mempunyai kemampuan, bahkan situasi-situasi yang sukar mengalahkan hasrat dan kerinduan kita untuk mencari Allah dalam hadirat-Nya. Puji nama Tuhan. Karena hadirat Allah yang dapat memuaskan jiwa kita. Kalau kita mencari hadirat Allah itu memuaskan jiwa kita. Sebenarnya apa itu hadirat Allah? Hadirat Allah itu dalam terjemahan aslinya itu disebut berjumpa dengan wajah Tuhan. Itu hadirat Allah. Berdiri di depan wajah Tuhan dan melihat Tuhan. Jadi betapa pentingnya dan penting sekali hadirat Allah itu bagi setiap kehidupan orang Kristen. Makanya seperti rusa yang haus itu, dia datang dan minum untuk satu kepuasan. Hari ini kita pun datang untuk menerima satu kepuasan, sukacita dan sejahtera dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, bagaimanakah sikap kita agar kita dapat dipuaskan dalam hadirat Allah? Apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat dipuaskan dalam hadirat Allah? Yang pertama, kalau seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bagaimanakah sikap kita hari ini agar kita dipuaskan dalam hadirat Allah? Yang pertama, kita harus punya kerinduan untuk datang kepada Allah. Anda mau melihat wajah Tuhan, Anda harus punya kerinduan. Anda harus hidup di dalam pertobatan. Anda harus hidup di dalam kekudusan, kemuliaannya. Kita harus punya kerinduan untuk datang kepada Allah. Mazmur pasal 42 ayat yang kedua itu berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Rusa dia tidak berpikir tentang keselamatannya. Dia tidak berpikir tentang resiko, konsekuensi yang akan terjadi. Baik oleh binatang-binatang buas yang juga akan datang dan minum dari sungai itu. Ataupun para pemburu-pemburu yang akan menyusahkan hidupnya. Tetapi yang dia berpikir dan dia tahu bahwa aku harus minum dan memuaskan dahagaku. Jemaat yang Yesus Kristus kasih. Hari ini begitu banyak persoalan di sekitar kita. Begitu banyak masalah yang sangat kompleks di sekitar kita. Tetapi kita harus punya satu kerinduan untuk datang kepada Allah. Kita harus punya kerinduan. Apa itu kerinduan? Kita harus punya harapan-harapan untuk datang kepada Allah. Harus ada rasa haus akan kasih yang kudus. Kasih yang menggebu-gebu. Kita harus punya kasih yang kudus. Kasih yang menggebu-gebu. Kasih yang melambung tinggi dalam keinginan-keinginan yang kudus terhadap Allah. Dan pada kebesaran akan namanya.
Seperti rusa yang tidak berpikir tentang resiko-resiko yang memberatkan hidupnya, menyusahkan hidupnya. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan. Untuk menghadap wajah Allah, masuk dalam hadiratnya. Apapun bayaran yang harus kita bayar. Kita harus punya kerinduan, harapan untuk datang kepada Allah. Ada rasa haus akan kasih yang kudus, kasih yang menggebu-gebu, kasih yang melambung tinggi dalam keinginan-keinginan yang kudus terhadap Allah. Dan pada kebesaran akan namanya. Jadi jiwa kita harus merindukan Allah, merindukan hadiratnya. Jemaat yang Yesus Kristus kasih. Kita melihat tokoh-tokoh Alkitab itu luar biasa. Para bapak gereja, hamba-hamba Tuhan. Tidak ada kerinduan lain lagi selain merindukan Allah. Apakah hari ini engkau merindukan Allah? Apakah hari ini engkau merindukan hadiratnya? Seperti rusa yang nekat mengambil resiko yang begitu tinggi. Apakah hari ini engkau merindukan itu? Ada kerinduan, tidak ada kerinduan lain lagi selain merindukan Allah. Selalu lebih rindu dan lebih rindu akan kemuliaan Allah. Masuk di dalam hadiratnya. Jemaat Tuhan, kalau hari-hari ini ibadah kita sangat terbatas. Bahkan kita belum beribadah. Ataupun kita masih beribadah di rumah. Sebagai orang-orang Kristen yang mengasihi Allah. Kita siap ambil resiko juga seperti rusa itu. Tuhan apapun terjadi. Memang terjadi terjadi perbedaan pendapat. Ada orang berpikir ke gereja saja mujizat pasti terjadi. Tapi ada standar-standar pemerintah yang harus kita ikuti. Tapi saya tidak mempersoalkan bagian itu. Tapi saya ingin memberitahukan kepada kita sekalian. Hari ini tidak ada kerinduan lain lagi selain merindukan Allah. Selalu lebih rindu akan hadirat Allah. Masuk dalam kemuliaannya yang hebat itu. Kemuliaannya yang luar biasa itu. Kalau kita lihat ayat yang kelima dari Mazmur pasal 42 ini. Ayat 5 berkata begini. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Ini yang hendak ku ingat waktu jiwaku gundah gulana. Waktu aku galau. Bagaimanakah aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan itu. Ayat ini pemazmur mengingat kembali. Dia mengenang memorinya kembali. Dia rewind kembali tentang histori, sejarah masa lampau, masa lalu. Pemazmur mengingat kembali ibadahnya pada masa lampau. Bagaimana ia bersemangat menyembah Allah. Hubungannya sangat dekat dengan Allah. Hubungannya sangat intim dengan Allah. Hal itu membuat dia berpengharapan akan masuk kembali lagi dalam persekutuan dengan Allah. Sebab posisi sekarang kalau membaca sejarah dari Mazmur 42 ini, mereka sedang ada di dalam pembuangan di Babel. Mereka punya kerinduan kepada Allah. Pagi hari ini, biarlah kita membangun kerinduan yang kudus, menggebu-gebu dan melambung tinggi tentang jatuh cinta kepada Tuhan, jatuh cinta kepada Allah. Pemazmur cuma merindukan dekat dengan Allah. Hendaklah orang-orang Kristen hanya mempunyai satu kerinduan dekat dengan Allah. Pemazmur menangis di hadapan Allah. Pemazmur menangis di hadapan Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, kapan lagi kami boleh beribadah? Kapan lagi kami boleh bersekutu dengan Engkau? Kapan lagi kami boleh menghadapkan wajah kami kepadamu dan Engkau menghadapkan wajahmu kepada kami? Mengapa pemazmur menangis? Karena mereka sekarang sedang ada di Babel. Di negeri yang diasingkan, di sana mereka dijajah. Di sini kami tidak bisa beribadah. Di sini kami tidak bisa memuliakan Engkau. Masuk dalam hadirat-Mu, beribadah kepadamu. Ini kerinduan yang begitu dalam. Kalaupun hari-hari ini kita ada di rumah kita ada di kota kita ada di negara kita, tapi bagaikan roh kita terjajah oleh Babel dunia ini. Dan kita mulai merindukan Allah. Nyatakan itu dalam cintamu yang paling tulus dan kudus kepadanya. Katakan dari setiap hatimu, bibir mulutmu, Tuhan, aku merindukan Engkau. Aku merindukan rumahmu.
Aku merindukan bait-Mu. Jemaat yang Yesus Kristus kasih. Di Babel mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Dan kalau tidak bisa beribadah kepada Allah, itu konsekuensinya adalah kerugian bagi hidup umat Israel pada saat itu. Karena firman Tuhan berkata, beribadah kepada Tuhan itu mendatangkan berkat. Pemazmur berkata, kami biasa mendapatkan kelimpahan dari bait suci-Mu. Kami biasa mendapatkan kelimpahan dari rumah-Mu. Kami biasa mendapatkan kelimpahan dari anugerah-Mu. Kami biasa mendapat kelimpahan dari tangan-Mu ya Tuhan. Kenapa hari ini kami harus dijauhi dari bait-Mu ya Tuhan? Di mana lagi kami bisa dapatkan kalau tidak datang kepadamu di bait suci-Mu? Tuhan sumber berkat itu. Ketika kita memuji, memuliakan Dia, datang di hadirat-Nya, Dia akan membuka semua tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita. Tapi semua itu datang dari ketaatan kita kepadanya untuk berjumpa Dia dalam hadirat-Nya. Jadi ini kerinduan untuk datang bersekutu dengan Tuhan sebagai sumber berkat, sumber pengharapan. Biarlah ini menjadi kerinduan kita semua hari ini. Mengapa kita harus datang kepada Allah di dalam hadirat-Nya? Coba kita lihat Mazmur pasal 73 ayat 28. 73 28. Mazmur 73 28. Puji nama Tuhan. Mazmur yang pasal 73 ayat 28, firman Tuhan berkata begini, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Cuma luar biasa. Tetapi aku, pemazmur katakan, Mazmur Asaf katakan, tapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya yang luar biasa. Jemaat, mari bangkitkan sukacita, cintamu, penghormatanmu untuk dekat dengan Allah. Menaruh tempat perlindunganmu pada Allah, supaya engkau dapat menceritakan segala pekerjaan-pekerjaan yang ajaib atas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, dan tindak tandukmu, kotamu, kampungmu, negaramu, di mana saja engkau berada. Puji nama Tuhan. Jadi waktu bersama Allah merupakan momen yang sangat penting. Waktu bersama Allah merupakan momen yang sangat penting, karena pada saat itulah kita berhubungan langsung dengan Sang Maha Kuasa. Waktu kita datang padanya, kita langsung berhubungan dengan Dia. Jemaat yang Yesus Kristus kasih. Jadi ini berbicara tentang persekutuan, tentang bersekutu di dalam Tuhan. Kita datang kepada Allah bukan supaya kita diberkati. Dengar jemaat Tuhan. Engkau rindu datang kepada Allah bukan supaya engkau diberkati. Tetapi kita datang kepada Allah karena Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Masalah berkat terlalu kecil bagi Dia. Kalau engkau sudah tinggal di baitnya, di halamannya, engkau sudah tinggal di dalam rumahnya, engkau berhadapan wajah dengannya, Dia segala-galanya bagi kita. Dia pencipta langit dan bumi ini. Dengan firman-Nya, dengan perkataan-perkataannya, segala sesuatu dijadikan tanpa bahan. Haleluya. Jadi sekali lagi, kerinduan kita untuk datang kepada Allah bukan supaya kita diberkati, tetapi karena Dia adalah Allah. Dia punya kemampuan yang luar biasa. Jadi ketaatan, kesetiaan kita membuat hidup pribadi kita, keluarga kita, kota kita dilimpahi, negara kita dilimpahi dengan segala yang baik daripada Allah. Satu kerinduan kita. Pagi hari ini saya ingin memotivasi kita untuk ada kerinduan datang kepadanya. Anda tidak rugi, Anda tidak percuma datang kepada Allah. Karena Dia adalah Tuhan pencipta sumber segala berkat ada di dalam hidup yang ingin dibagikan kepada setiap kita. Bagian yang kedua, betapa pentingnya hadirat Allah itu. Bagaimana sikap kita agar kita dipuaskan dalam hadirat Allah? Kalau yang pertama kita punya kerinduan. Yang kedua, sekarang kita diajak pada fase kedua ini. Mari kita masuk dalam hadirat Allah. Haleluya.
Mari kita masuk dalam hadirat Allah. Sepertinya kita sedang berdiri di depan pintu tadi dengan satu kerinduan. Sekarang pintu itu dibuka dan kita dipersilahkan masuk ke dalam hadirat Allah. Betapa agung dan mulia hadirat itu. Mazmur 42 ayat 3 berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku datang melihat Allah? Bolehkah aku datang dan melihat Allah? Sekarang kita diajak masuk. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Allah. Ini adalah cara berjumpa Allah dalam kesesakan hidup kita. Ini cara berjumpa Allah yang sangat terbaik. Di sanalah kita mulai memuji, menyembah, dan meratap di hadapan Allah. Ini memberi bukti yang pasti bahwa kita mengasihi Allah. Sekarang masuk dalam hadirat Allah. Keinginan-keinginan yang sangat kokoh, jiwa yang rindu, yang haus, yang menunjukkan kekuatan, kerinduan untuk masuk dan menikmati hadirat Allah yang mulia itu. Sekarang kita masuk dalam hadirat yang mulia itu. Tak dapat terkatakan. Sangat luar biasa, sangat hebat. Ada pujian kita yang lama di gereja kita bilang, sebab ku tahu, sebab ku alami. Jadi memang pengalaman dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Pengalaman dengan Tuhan. Seperti rusa yang haus. Tadi kita baca, seperti rusa yang haus. Begitu bersungguh-sungguh jiwa yang penuh rahmat ingin bersekutu dengan Allah. Agar dapat dipuaskan oleh apapun yang tidak sebanding dengan persekutuan di luar Allah. Tidak ada yang sebanding dengan persekutuan dengan Allah. Tidak ada yang sebanding ketika kita masuk dalam hadirat Allah. Kita menerima hal-hal yang luar biasa. Sebagaimana air penting sekali untuk kehidupan jasmani kita. Demikianlah Allah dan kehadirannya. Allah dan hadiratnya begitu penting untuk kepuasan dan kepenuhan hidup kita. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, orang-orang percaya yang sejati akan lapar dan haus akan hadirat Allah. Mereka akan lapar dan haus akan hadirat Allah. Akan kasih karunia, berkat dan perbuatan-perbuatan adikodrati di dalam hidup mereka. Seringkali memang kalau kita terjerumus ke dalam dosa, tenggelam dalam perbuatan-perbuatan yang salah, rasa-rasanya kerohanian kita itu kering. Rasa-rasanya kita sepertinya keluar dari hadirat Allah. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita semua, tinggallah hidup dalam Tuhan, di dalam hadiratnya. Karena orang-orang yang percaya, orang-orang yang sejati di dalam Kristus, mereka akan selalu ada punya rasa lapar dan haus akan hadirat Allah. Jadi jemaat Tuhan, kalau Anda berhenti merasa dahaga akan hadirat Allah, berarti Anda sedang mati secara rohani. Sekali lagi, kalau Anda berhenti merasa dahaga dan haus akan hadirat Allah, berarti Anda sedang mati secara rohani. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membiarkan apapun mengurangi kerinduan yang mendalam akan hadirat Allah. Kita tidak boleh membiarkan perasaan kita, rasa mengasihi diri kita, hal-hal di sekitar kita mengurangi kerinduan kita yang mendalam akan hadirat Allah. Karena manusia sering seperti itu. Masalahnya sendiri, tetapi membuat menjadi masalah dengan Tuhan. Contoh kalau pagi hari ini, dia sedikit marah, dia tidak pergi ke gereja, atau dia tidak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca Alkitab, atau beribadah kepada Tuhan. Tapi saya mengajak kita, jangan membiarkan apapun mengurangi kerinduan yang mendalam akan hadirat Allah. Waspadalah terhadap kekhawatiran hidup. Waspadalah terhadap virus COVID-19 yang sedang terjadi hari ini. Waspada terhadap kekhawatiran hidup. Usaha mengejar hal-hal duniawi yang akan mencekik lapar dan dahaga akan hadirat Allah. Serta keinginan untuk mencari wajahnya akan hilang dan lenyap. Waspada. Itu nama Tuhan. Jangan biarkan sampai
benih-benih firman Tuhan itu terhilang begitu saja. Coba kita lihat Markus pasal 4 ayat 19. Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-19. Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata begini. Ini tentang perumpamaan tentang seorang penabur. 19, lalu kekhawatiran dunia ini, saya ulang, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Wah, luar biasa. Menghimpit firman Tuhan sehingga tidak berbuah. Jadi kita tidak boleh membiarkan apapun mengurangi kerinduan yang mendalam akan hadirat Allah. Kita harus waspada terhadap kekhawatiran hidup. Usaha mengejar hal-hal duniawi yang akan mencekik lapar dan dahaga akan hadirat Allah. Sehingga keinginan untuk mencari wajah Tuhan itu hilang. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Di bagian kedua ini, kita harus berdoa agar keinginan akan hadirat Allah diperkuat di dalam hidup kita. Kasih kita akan manifestasi kuasa Roh Kudus makin besar. Dan hasrat kita untuk melihat kemuliaan kerajaan Kristus, melihat kebenaran-kebenarannya terus menjadi nyata di dalam hidup kita. Betapa indah hidup di dalam hadirat Allah. Bila kita hidup dan berjalan dalam hadirat Allah yang maha kuasa, maka semua masalah harus pergi. Ya, kalau kita hidup dalam hadirat Allah itu, masalah ada, tapi seolah-olah masalah itu tidak ada. Bahkan tidak ada bibit-bibit permasalahan yang tidak ada bibit permasalahan yang dapat bertahan di hadapan Allah. Tidak ada bibit-bibit persoalan dapat bertahan di hadapan hadirat Allah. Kekurangan-kekurangan di hadapan hadirat Allah akan disempurnakan. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Dia mampu untuk menolong kita, memberkati kita. Setiap janji yang ditemukan dalam firman Allah telah terbungkus rapi di dalam hadirat yang ajaib itu. Janji-janji itu terbungkus rapi di dalam hadiratnya yang ajaib. Kekuatan berlimpah ada di dalam hadirat Allah. Segala sesuatu yang kita perlukan, segala sesuatu yang Anda perlukan, segala sesuatu yang Anda harapkan, segala sesuatu yang Anda inginkan, semua Allah berikan dan dapat kita temukan di dalam hadiratnya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, luar biasa. Saya mungkin ulang lagi. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu ada di dalam hadirat Allah. Segala sesuatu yang Anda perlukan, Anda harapkan, Anda inginkan, semua Allah berikan dan dapat kita temukan hanya di dalam hadirat Allah. Silakan mencoba masuk dalam hadirat Allah. Dahsyat, luar biasa. Makanya Raja Daud begitu menghargai hadirat Allah. Yakub menghargai hadirat Allah. Abraham. Daud sampai satu hari 7 kali memuji menyembah Allah, artinya masuk dalam hadirat Allah. Hadiratnya begitu dahsyat bagi kita pagi hari ini. Kalau engkau merasa kering secara rohani, engkau tidak punya cinta lagi kepada Tuhan, masuklah ke dalam hadiratnya. Mulai memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia. Maka engkau akan mengalir bersama Allah, bersama Yesus, bersama Roh Kudus di dalam hadiratnya. Di dalam hadirat itu ada satu kesukaan sorga akan terjadi atas hidupmu. Jadi sebenarnya hadirat Allah itu berbicara tentang suasana sorga itu. Makanya dalam doa Bapa kami satu kalimat firman Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi ini seperti di sorga. Merasakan hadirat Allah? Rasakan atmosfer sorga? Ayo, mari masuk dalam hadirat Allah pagi hari ini. Sangat luar biasa. Ada berlimpah-limpah hal-hal ilahi, kekayaan ilahi. Apa yang kita perlukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, semua diberikan dan dapat kita temukan hanya di dalam hadirat Allah. Apakah hari ini Anda merasa kering? Katakan, Tuhan, aku masuk, aku rindu masuk dalam hadirat. Bagian yang ketiga, ini sebagai bagian yang terakhir dari khotbah ini.
Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Bagaimana sikap kita agar dipuaskan dalam hadirat Allah? Bagaimana sikap kita agar dipuaskan dalam hadirat Allah? Setelah kita rindu, sekarang kita masuk. Bagian yang ketiga berkata, dalam hadirat Allah, kuasanya melimpah atas kita. Haleluya. Anda jangan cari tempat yang lain. Anda jangan pergi ke tempat yang lain. Tetapi di tempat yang namanya hadirat Allah, Anda berjumpa dengan wajah Allah, wajah Tuhan, wajah Yesus. Di sana kuasanya melimpah-limpah atas kita untuk segala kebutuhan kita. Kuasanya melimpah-limpah atas semua kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, semua terlengkapi secara kompleks di dalam hadirat Allah. Hadirannya begitu luar biasa. Memang dunia yang lagi dirayu oleh setan, dunia yang sedang ditipu oleh setan, dunia yang sedang diperdaya bahkan dibelenggu oleh kuasa jahat itu, membuat seringkali banyak orang sulit menjumpai wajah Tuhan dan menjumpai hadirat Allah itu. Oleh sebab itu saya rindu kita membaca 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Alkitab kita 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14, itu ayat yang terkenal. Firman Tuhan berkata begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Puji nama Tuhan. Umatku yang bersujud berdoa mencari wajah Tuhan. Tuhan mengampuni, Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Mencari wajah Tuhan untuk menerima pengampunan. Mencari wajah Tuhan untuk menerima pemulihan atas bangsa, pemulihan atas hidup, atas keluarga. Cuma ada di dalam hadirat Tuhan. Datang berdoa dan mencari wajah Tuhan. Sekali lagi, fokus utama sebuah gereja, fokus utama dari individu-individu yang rindu untuk dibangkitkan dan dipulihkan kepada hubungan dan posisi yang benar dengan Allah adalah dengan mencari wajah Allah. Anda mau memperbaiki posisimu dengan sorga, cari wajah Tuhan, cari hadirat Tuhan, mencari hadirat Allah. Hadirat Allah itu berarti kita ada sekarang sedang berdiri di depan Allah. Saya sedang berdiri di depan Allah. Anda sedang berdiri di depan Allah. Anda sedang berdiri di depan wajahnya, menatap wajahnya. Sekarang segala manifestasinya dinyatakan. Sebab dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Manifestasinya sekarang semua dinyatakan karena kita sekarang ada di dalam hadiratnya. Dan hadiratnya penuh kuasa yang melimpah-limpah itu. Sekarang seluruh wujud kuasanya diberikan kepada kita. Dia menyatakan manifestasinya, kuasanya atas kita. Sebab dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Apa yang sulit bagi dia? Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Allah yang maha kuasa. Dia maha tahu. Apa yang tersembunyi bagi dia? Dia maha tahu. Dia maha besar. Dia lebih besar dari semua Allah-Allah yang lain. Dia maha kudus. Anda belajar untuk hidup layak. Anda belajar kepadanya. Dia maha kasih. Dengan kasihnya, dia merebut kita dari jalan kegelapan dosa dan membawa kita di jalannya yang terang dan ajaib. Dengan kasihnya, dia rela mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Semua itu akan diberikan kepada orang-orang yang ada, datang dan tinggal di hadiratnya. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Jadi hadirat Allah juga adalah kehadiran sorga bagi kita. Kehadiran kerajaan Allah bagi kita. Kalau Anda hidup sehat, kuat, kerajaan Allah sedang ada di tengah-tengah engkau. Kalau engkau sakit terus disembuhkan, kerajaan Allah ada di tengah-tengah engkau. Kalau engkau dirasuk setan dan didoakan dipulihkan, kerajaan Allah sedang ada bagi hidupmu.
hari ini segala kelimpahan itu akan diberikan kepada kita oleh Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kasih itu. Dia akan memberikan semua itu, pembelaan-pembelaannya atas kita, orang-orang yang tinggal di dalam hadirat dan kuasanya yang melimpah-limpah itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, satu-satunya yang terpenting dari sorga adalah Allah sendiri. Dia yang terpenting. Jadi hadirat Allah juga bicara tentang kehadiran sorga bagi kita. Kalau Allah ada, semua akan berubah menjadi sorga. Kalau Allah ada di mana saja, semua akan berubah menjadi sorga. Kalau Tuhan ada di mana saja, semua akan berubah menjadi baik. Kalau Yesus ada di mana saja, Roh Kudus ada di mana, semua akan berubah menjadi baik. Seorang filsuf Yunani berkata bahwa kalau Yesus mengajak aku ke neraka, aku mau ikut. Sebab aku percaya dia mampu mengubah neraka menjadi sorga. Jangan pilih tempat lain. Hadirat Allah mampu merubah tempat-tempat yang kering menjadi basah. Hadirat Allah mampu merubah tempat-tempat yang kelam menjadi tempat-tempat yang penuh sorak-sorai. Hadirat Allah mampu mengubah lembah-lembah kekelaman menjadi lembah-lembah sukacita. Apakah masalahmu hari ini? Di dalam hadirat Allah, kuasanya sangat melimpah bagi setiap kita. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, hadirat Allah tidak bisa dibuat-buat. Hadirat Allah tidak bisa dibuat-buat. Sebab sampai di mana tingkat kekudusan kita, sampai di situ juga kita masuk dalam hadirat Allah. Jadi ada standarnya. Cuma orang-orang yang hidup kudus, mereka yang dapat melihat wajah Tuhan, melihat hadirat Allah itu dan merasakan menikmatinya. Hadirat Allah itu dapat dihampiri dengan kekudusan kita. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita. Ada kuasa yang melimpah dalam hadirat Allah, tapi membutuhkan satu persyaratan, yaitu hidup kudus di dalam Tuhan. Bagaimana kita harus hidup kudus? Kita datang, minta Yesus dengan kuasa darahnya mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan kita memberi seluruh hidup kita untuk taat kepadanya. Jadi tidak dapat ada satu stimulasi dengan mungkin lighting yang bagus dari sebuah ibadah atau musiknya atau sound systemnya atau apapun ukuran standarnya. Tapi semua yang terbaik yang dapat masuk dalam hadirat Allah dan melihat wajah Tuhan, menikmati kuasanya adalah ketika kita datang dengan kekudusan hidup kita. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, begitu dahsyat kekuatan kuasanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini Tuhan ingin memulihkan setiap kita dan membawa kita untuk melihat kuasanya yang hebat itu. Jadi bagi orang-orang berdosa, hadirat Allah adalah satu hukuman bagi mereka. Kalau kita baca di Alkitab banyak orang-orang berdosa yang mencoba masuk ke dalam hadirat Allah, mereka mati. Ya. Tapi bagi orang-orang yang setia, orang-orang yang kudus, anak-anak Tuhan, hadirat Allah itu adalah satu kemegahan kemuliaan yang akan membawa mereka naik lagi pada tahapan-tahapan tertinggi dalam pengagungan Tuhan itu. Jadi hal-hal yang indah-indah dalam hadirat Allah bagi kita diberikannya kepada kita. Di bagian khotbah saya yang terakhir ini. Hal-hal yang indah, hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang luar biasa itu terjadi ketika kita ada dalam kelimpahan hadirat Allah itu. Yang pertama, dari bagian ketiga itu, dalam hadirat Allah itu ada sukacita. Dalam hadirat Allah itu ada sukacita. Siapa yang berduka hari ini? Siapa yang bimbang hari ini? Siapa yang hilang pengharapan hari ini? Saya ingin beritahu bahwa dalam hadirat Allah ada kuasa yang melimpah, ada sukacita bagi kita. Coba kita lihat Mazmur pasal 16 ayat 11. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Kita mengerti. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Walaupun hari ini banyak orang takut. Banyak orang bimbang. Tapi di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Dan di tangan kanan Tuhan itu ada nikmat senantiasa. Ada nikmat senantiasa. Haleluya. Jadi di dalam kelimpahan hadirat Allah itu ada sukacita. Jadi di dalam hadirat Allah itu ada damai sejahtera. Ada sukacita yang sangat indah. Di dalam penderitaan sekalipun tetap ada damai sejahtera.
Di dalam penderitaan sekalipun itu ada kemenangan, ada nikmat senantiasa. Karena kita hidup di dalam hadirat Allah. Dalam penderitaan sekalipun. Rasul-rasul ketika mereka memberitakan Injil pertama kali, mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 7. Tapi malam hari, karena mereka hidup dalam hadirat Allah, malaikat Tuhan turun dan membuka semua penjara itu dan mereka keluar. Para penjaga datang, pintu-pintu terkunci dengan rapi. Orang-orang yang ada dalam hadirat Allah, mereka merasa berkat-berkat melimpah, sukacita melimpah. Bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 16, 25 sampai 26. Paulus dan Silas ketika memberitakan firman Tuhan, mereka ditangkap. Tapi malam hari ketika, karena hidup dalam hadirat Allah itu selalu ada pujian, selalu ada penyembahan, selalu ada firman Tuhan. Mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pintu-pintu penjara itu terbuka, terjadi gempa bumi yang besar. Pintu-pintu penjara terbuka dan mereka dibebaskan. Haleluya. Walaupun ada penderitaan, tapi hadirat Allah memberi sukacita yang berlimpah-limpah. Bahkan terlebih sukacita di dalam penderitaan. Sukacita di dalam melayani Tuhan. Dari hadirat Allah yang penuh kuasa berlimpah-limpah itu bukan cuma ada sukacita, tapi ada kuasa. Ada kuasa di dalam hadirat Allah. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 itu firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, itu kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kalau kuasa itu turun atas kamu, hadirat Allah itu ada atas kamu. Ada kuasa yang lebih besar akan bekerja melalui kita. Haleluya. Di masa-masa COVID-19 ini, ada kuasa yang lebih besar akan bekerja atas kita. Dalam hadirat Allah itu ada kuasa. Saya punya kesaksian. Pernah dalam satu KKR sekolah minggu, saya sedang sakit, tetapi pemain musiknya kurang. Saya mengambil gitar bass dan mulai mengikuti ibadah itu. Baru dipuji-pujian. Ketika saya menutup mata dan hadirat Allah turun, saya disembuhkan secara total. Bahkan kesaksian banyak orang sebelum didoakan, sebelum mendengar firman Tuhan. Artinya bukan firman Tuhan itu inti dari ibadah, tapi Allah bekerja dari awal ibadah, pertengahan sampai pada akhirnya. Ada orang-orang yang disembuhkan ketika menyembah Tuhan. Ada orang-orang yang disembuhkan ketika mereka memuji Tuhan. Dan betapa agung seluruh pekerjaannya, baik di dalam firman-Nya, doa dan pujian penyembahan itu. Ada kuasa. Ketika Elisa menerima jubah dari Elia, dia minta jubah Elia itu. Ketika kereta berkuda berapi datang menjemput Elia, Elia membuang jubahnya kepada Elisa. Elisa menerima jubah itu. Dan ketika dalam perjalanan pulang, dia mencoba untuk membelah sungai Yordan. Dan hal itu terjadi, sungguh-sungguh sungai Yordan terbelah dua. Dalam hadiratnya ada kuasa yang besar. Elisa menerima kuasa yang berlimpah-limpah dalam kuasa Allah sampai Tuhan melihat dia, Allah melihat dia cuma satu orang saja, tapi Allah membelah sungai Yordan. Cuma untuk satu orang, Elisa. Allah membelah sungai Yordan lewat jubah yang dipegang, jubah Elia itu. Kalau Musa memimpin umat Israel 2 juta orang, untuk 2 juta orang Allah membelah laut Teberau atau laut merah, laut Kolsom. Jadi saya ingin beritahu bahwa Allah bekerja dalam setiap jumlah, baik bersama Elisa, Elia, maupun semua umat Tuhan di dunia ini. Hadiratnya penuh kuasa. Rasakan hadiratnya. Engkau akan menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Tuhan Yesus pun mengadakan begitu banyak mujizat dalam pelayanannya. Begitu juga kalau selalu kita ada dalam hadiratnya, maka kuasa dan tanda-tanda heran yang ajaib akan menyertai kita, menyertai pelayanan kita. Puji nama Tuhan. Jadi hadirat Allah juga ada kuasa. Jangan Anda menunggu. Ada orang berkata, masih puji-pujian kah? Masih penyembahan?
Kalau firman Tuhan baru saya datang. Anda makan setengah saja, kalau makan nasi itu cuma setengah. Tapi kalau Anda masuk dari awal, Anda akan makan yang lengkap dengan gizi yang lengkap pula. Bagian yang ketiga, hadirat Allah adalah memiliki sumber kuasa yang luar biasa. Yang ketiga, dalam hadirat Allah itu ada karunia-karunia Roh Kudus. Dan karunia-karunia itu semakin nyata. Di Alkitab itu ada 9 karunia Roh Kudus. Dan semua itu bekerja dalam setiap orang yang hidup dalam hadirat Allah. Karunia-karunia ini bekerja dalam setiap orang yang hidup dalam hadirat Allah. Yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Orang-orang yang hidupnya lebih dekat dengan Tuhan. Lebih nyata karunia-karunia itu dalam hidup mereka. Seperti karunia-karunia seperti karunia hikmat, mujizat, dan karunia-karunia yang lainnya. Kalau Anda tinggal di dalam hadirat Allah, ada karunia-karunia Roh Kudus yang dinyatakan atas hidup. Sehingga gereja akan menjadi seperti rumah sakit. Ada orang-orang satu persatu menerima karunia-karunia untuk menjawab semua tantangan dunia, menjawab semua penderitaan dunia, menjawab semua kekritisan dunia. Sehingga orang-orang yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, setan diusir. Ada bahasa-bahasa hikmat yang dapat membangkitkan orang-orang yang lemah. Karunia tanda-tanda heran akan terjadi. Di gereja mula-mula itu, di Yerusalem. Gereja mula-mula itu, Stefanus yang penuh dengan hadirat Tuhan. Dalam mempertahankan dan memberitakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang telah disalibkan itu. Para ahli Taurat, imam-imam besar telah dipermalukan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 10 itu. Karena hadirat Allah ada. Dia memberi karunia hikmat. Tuhan Yesus pun semenjak usia 12 tahun sampai pelayanannya 3,5 tahun, dia diliputi oleh karunia-karunia ilahi yang luar biasa. Usia 12 tahun di Bait Allah dia dapat berinteraksi dan menjawab dan berdialog dengan imam-imam besar. Firman Tuhan berkata, dia semakin besar, dia semakin bertumbuh di dalam hikmatnya. Hadirat Allah akan memberi karunia-karunia itu. Hari-hari ini kalau gereja-gereja kita miskin dengan karunia-karunia Roh Kudus itu, mari kita masuk dalam hadirat Allah. Di tempat itulah kita menimba sumber-sumber karunia-karunia itu. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita sehingga gereja menjadi jawaban bagi dunia yang sedang kritis ini. Gereja menjadi jawaban di dalam penderitaan sakit penyakit. Gereja menjadi jawaban bagi penderitaan dari hal-hal kekurangan secara ekonomi. Jadi kehidupan yang indah, memuaskan, berarti ada hasil yang ikut menyertai sampai pada kekekalan. Hidup kita akan dipuaskan. Kita memiliki hasil yang hebat sampai pada kekekalan nanti. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang tinggal dalam hadirat Allah. Mereka menampilkan karunia-karunia Roh Kudus bagi dunia. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, bahkan tinggal di dalam hadirat Allah yang penuh kuasa melimpah-limpah itu. Berkat-berkat jasmani juga akan dilimpahkan bagi kita. Berkat-berkat jasmani akan dilimpahkan bagi kita. Kalau orang-orang berdosa masih dapat berkat Tuhan, artinya berkat umum, hujan, matahari, panas, udara yang segar, oksigen yang cukup. Bagaimana dengan kita? Apalagi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan dan tinggal di dalam hadiratnya. Mereka juga akan mendapat jaminan yang lebih luar biasa lagi daripada Tuhan. Kita akan mendapat jaminan hidup daripada Tuhan. Coba kita lihat Matius pasal 5, Injil Matius pasal 5, 45. Injil Matius pasal 5, ayat yang ke-45. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata begini. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Haleluya. Jadi berkat umum diberikan kepada semua orang. Tapi berkat yang khusus itu hanya bagi orang-orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Israel dijamin dengan mana dari sorga setiap pagi. Luar biasa.
Elia dijamin roti dan daging setiap pagi dan sore diantar oleh seorang pelayannya, yaitu burung gagak. Di dalam hadirat Allah, berkat-berkat jasmani, rohani pun dilimpahkan bagi kita. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 11, waktu tabut Allah ada di dalam rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Obed-Edom diberkati luar biasa, baik rumahnya, ladangnya, ternaknya, semua diberkati dengan melimpah-limpah. Tabut Allah itu berbicara tentang kehadiran Allah. Kalau Tuhan ada, tidak ada hal yang kurang, tidak ada hal yang sukar bagi kita, karena segala sesuatu disediakannya bagi kita. Yesus berdiri di depan 5.000 orang, bahkan 4.000 orang. Dia mengangkat 5 roti yang kecil dan 2 ikan yang kecil itu, dan memohon Bapa memberkatinya di dalam hadiratnya. Maka 5 roti 2 ikan yang kecil dapat memberi makan kepada 5.000 orang, 4.000 orang. Mereka makan sampai puas, masih sisa 12 bakul lagi. Marilah saya mengajak kita untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Hidup di dalam di depan wajah Tuhan. Karena berkat-berkat yang Allah limpahkan sangat luar biasa. Walaupun ada salib yang harus kita pikul, walaupun ada salib yang harus kita taruh di pundak kita, mari kita bersyukur saja, karena setelah salib itu ada kemuliaan hadiratnya bagi kita. Puji nama Tuhan, jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Saya ingin mengajak kita, betapa pentingnya hadirat Allah. Kalau Anda hidup dalam hadirat Allah, terpuaskan seluruh hidup. Anda hidup dalam hadirat Allah, sangat luar biasa. Jadi di hadiratnya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada penghiburan. Dalam hadirat Allah ada mujizat, ada tanda-tanda heran. Semua lengkap di dalam hadirat Allah. Jangan pergi dari hadirat Allah. Tinggallah di dalam hadirat Allah. Dia maha kuasa. Dia Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dia Tuhan yang hebat bagi kita. Dia ingin kita menikmati kekuatan hadiratnya, kekuatan kuasanya. Inilah renungan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan bagi setiap kita. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukan setiap waktu. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Dia, dan bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Ajar kami Bapa hidup dalam kekudusan-Mu, agar kami tinggal dalam hadirat-Mu. Oh, jamah setiap umat-Mu, jamah setiap kami hari ini Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mari sama-sama kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Oh, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mari sama-sama mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir
Mari sama-sama mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau, menyembah-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Beri hormat dan pengagungan bagi-Mu ya Allah. Kami yang besar ajaib mulia, oh tak terkalahkan, tak tertandingi, kami muliakan Tuhan. Glory, 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 haleluya. Oh hadirat-Mu ajaib, bawa kami depan wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang hilang pengharapan diberi harapan yang baru. Segala macam kutuk diputuskan, digantikan berkat. Kesehatan, kekuatan melimpah atas kita. Darahnya dan bilur-bilurnya maha kuasa atas kita. Hadiratnya memberi kesembuhan, hadiratnya memberi berkat, hadiratnya memberi damai sejahtera, sukacita ilahi sepanjang waktu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan oh kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang
bertakhta di dalam kerajaan sorga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Kuduskan kami dengan darah-Mu, agar kami selalu memandang wajah-Mu. Kami selalu tinggal di dalam hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu penuh kuasa. Hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu memberkati, hadirat-Mu melindungi, hadirat-Mu melakukan segala hal yang tak terpikirkan oleh pikiran kami. Engkau telah datang menolong kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu. Berkat firman Tuhan atas kehidupan setiap mereka Bapa. Tanamkan firman-Mu, biar firman-Mu bertumbuh berbuah, nama-Mu dimuliakan. Berkat-Mu atas kami sekalian. Hamba bersyukur pada hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.